bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorakan katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Yes.
sebelah kiri. Sebelum duduk katakan selamat Natal, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita belum merayakan Natal, satu hal menjadi identitas, yaitu berbicara akan lilin. Lilin yang berbicara terang, yang sesungguhnya terang itu sudah ada dalam hidupku. Dan kita wajib mewartakan terang itu di tengah dunia. Kemuliaan surga, wartakan pada dunia, wartakan pada dunia tentang kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir. Dan dialah juru selamat dunia. Dan lihatlah bintang Betlehem bersinar. Bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu. Sekali lagi 1000 lilin, 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Biar sinarmu menyatakan ya Tuhan, menikmati kehangatan-Mu ya Tuhan, kehangatan kita hati yang penuh, kehangatan kasih Tuhan di kehangatan kasih Tuhan, kehangatan kasih Tuhan di dalam yang syahdu. Bagian kita mewartakan terang di tengah dunia. Sebab kasih Tuhan begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal. Dan setiap manusia yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah damai yang sempurna. Sungguh begitu besar, terima kasih Tuhan, kasih-Nya bagi kita. Itulah yang diperbuat Tuhan bagimu dan bagiku, Hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan
hujan, dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Mari bersama-sama kita katakan, sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita. Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. terang itu bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang menghapuskan dosa manusia, dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Mari menyembah, mari bersyukur, sebab dinyatakan bagimu terang Kristus telah dinyatakan. Bersyukur dengan segenap hati, damai Kristus ada padamu. Oh, mari menyembah, mari menyembah. Tiada lawanku, tiada lawanku, lihatlah terang yang bersinar.
begitu kami bersyukur. Ini ungkapan syukur hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan boleh menuntun kami sepanjang tahun ini dan di momen yang indah ini. Kami sama-sama boleh mensyukuri akan kelahiran Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Biarlah ini boleh kami maknai dalam seluruh kehidupan kami. Setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu, ini biarlah berkenan di hatimu, dan saatnya engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang akan kami baca dan kami renungkan, Roh Kudus, engkau ada di tempat ini, engkau ada dalam setiap kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelakunya. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat disilahkan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan saya Yusuf Kelelufna. Saya pernah beribadah di sini terakhir kurang lebih 6 tahun yang lalu. Dan minggu kemarin beribadah bersama dan diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama kitab Lukas pasal 2, kita baca ayatnya yang 15 sesuai dengan tema yang ada di depan. Begini firman Tuhan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Berdasarkan ayat ini, Persekutuan Gereja di Indonesia bersama dengan KWI, jadi Protestan dan Katolik secara nasional, mengangkat ini sebagai tema Natal di tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kenapa PGI dan KWI tidak mengajak kita ke kota yang lain? Misalnya saja Hong Kong, Dubai, New York, atau ke kota yang lain di Indonesia, minimal Bali atau Jakarta, tapi mengajak kita ke Bethlehem. Yang berikutnya adalah Bethlehem yang mana yang dimaksudkan? Karena ternyata nama Bethlehem itu ada 2 tempat yang berbeda di Israel. Sama dengan ternyata saya coba cek di Jawa juga banyak nama desa yang sama. Beda kabupaten, beda kelurahan, beda kecamatan tapi nama desanya sama. Jadi kalau misalnya, mari kita ke Cipanas. Cipanas yang mana yang ada? Apakah yang di Cianjur ataukah yang di Solok gitu? Pertanyaan yang sama ke Bethlehem, Bethlehem yang mana? Karena ternyata ada 2 Bethlehem, yang satu itu Bethlehem Efrat dan yang satunya adalah di sebelahnya. Yosua pasal 19 ayat 5 disebutkan Bethlehem di Galilea, itu di sebelahnya Nazaret. Tentu yang dimaksud adalah Bethlehem tempat kelahiran Yesus. Lalu apakah ajakan ini memang ajakan yang secara letterlek harafiah mengajak kita jemaat Bait Kudus untuk pergi ke Bethlehem yang di sana? Saya kira PGI tidak bermaksud demikian. Alasan yang pertama, biaya perjalanan ke Tanah Suci tidak murah. Saya coba cek di biaya perjalanan wisata rohani untuk Januari tahun 2025 dan ini data dari bulan Oktober kemarin.
Untuk satu orang itu setidaknya 40 sampai 50 juta diperlukan untuk ke Tanah Suci. Jadi kalau jemaat ini ada taruhlah 100 orang yang diajak, maka 100 dikalikan 50, setidaknya Bapak Gembala perlu 5 miliar untuk mengajak warga GBI Bait Kudus ke Bethlehem. Alasan yang kedua, tidak mungkin menurut saya PGI membuat tema ini secara harafiah, karena di Bethlehem hari ini yang tempatnya ada di tepi barat di Palestina dalam kondisi perang. Ataukah ada yang mau bantu perang di sana? Saya kira tidak ya. Mungkin salah satu yang dimaksudkan adalah bagaimana keprihatinan umat terhadap persoalan di Timur Tengah yang lagi perang. Tapi bukan itu yang ingin saya share hari ini. Saya ingin share untuk semua kita alasan kenapa tema ini ada, alasan kenapa kita diajak ke Bethlehem. Ada setidaknya 3 alasan kenapa kita diajak ke Bethlehem. Yang pertama, karena Bethlehem itu adalah kota yang diberkati. Dari namanya Bethlehem itu secara harafiah bahasa Ibraninya adalah Bayit dan Lechem. Bayit itu rumah, Lechem itu roti. Atau di banyak teks diterjemahkan dengan makanan. Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti. Seandainya kalau itu ada di Jawa Tengah, mungkin akan disebutkan bahwa itu jadi lumbung padi. Ya, karena makanan pokoknya adalah nasi misalnya. Tapi di Timur Tengah karena makanan pokoknya adalah roti, jadi sumber makanannya di situ. Dalam bahasa Arab istilah Bethlehem itu berarti rumah daging, karena itu menunjuk pada pentingnya peternakan dan produksi daging di daerah itu. Jadi kenapa Bethlehem? Karena Bethlehem adalah kota yang diberkati. Kata bayit itu sendiri bisa merujuk kepada ruang tertentu, misalnya salah satu bangunan ini dan ada ruang di sebelahnya, ruangan itu bisa disebut sebagai bayit. Atau ada kotak penyimpanan perhiasan, itu juga bisa disebut sebagai bayit. Dan yang paling banyak itu bayit itu terkait dengan komunitas, keluarga. Makanya disebutkan rumahnya Abraham, rumahnya Yakub, dan seterusnya. Nama tempat ini juga dimulai dengan bayit ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya ini Bayit Hakadosh, Bait Kudus. Jadi ini juga rumah. Ajakan untuk pergi ke Bethlehem adalah ajakan kepada setiap kita untuk menjadikan rumah kita sebagai sumber berkat. Saya ulang. Ajakan bagi setiap kita untuk pergi ke Bethlehem adalah ajakan bagi setiap kita untuk menjadi sumber berkat. Apakah itu secara rohani, secara materi, tetapi juga sumber berkatnya adalah bagaimana kita memberikan hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang. Saya kira ini sudah mungkin banyak kita dengar bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita memberi, tidak harus menunggu kita kaya dulu baru memberi, karena kualitas pemberian kita itu tidak ditentukan jumlahnya seberapa besar, tapi baik dan banyak dan tidaknya itu ditentukan oleh kualitasnya pemberian kita. Begitu juga dengan bagaimana keteladanan kita. Faktanya saya mencoba mengutip salah satu penelitian di Amerika, penelitian yang dilakukan terhadap anak-anak para pendeta Protestan khususnya di Amerika.
dilakukan terhadap 603 pendeta senior gereja Protestan di seluruh Amerika yang punya anak usianya di atas 15 tahun, dan hasil penelitian dipublikasikan di salah satu ya secara online, ada juga di jurnal-jurnal penelitian itu tahun 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa 40% anak-anak pendeta itu imannya mulai meragukan. 35% diantaranya sudah tidak terlibat lagi datang ke gereja. 7%-nya bahkan mengaku ateis. Mereka mengaku bukan lagi orang Kristen. 7, 35 tambah 40 artinya ada lebih dari 80% anak pendeta Protestan di Amerika bermasalah. Padahal kita bicara tentang bagaimana kita menjadi berkat lewat keteladanan kita. Dan kalau kita lihat itu dalam konteks Indonesia, mungkin ada kasuistik satu-satu dan itu ditemukan hampir di semua daerah di Indonesia. Bagaimana dengan keluarga-keluarga jemaat GBI Bait Kudus? Apakah kita menjadi berkat bagi orang lain lewat hidup kita? Ataukah orang lain akan berkata, ya jangan percaya itu. Urus keluarganya aja gak bisa, gimana ngurus yang lain. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan kita bukan sementara di Bethlehem, tapi kita di tempat lain. Mungkin juga di Bethlehem, tapi Bethlehem yang salah. Karena ada 2 Bethlehem di situ. Artinya bahwa memang didikan itu penting. Amsal 22 ayat 6 menyebutkan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan ayat ini seringkali dikutip di dalam dunia pendidikan Kristen untuk menunjukkan bahwa didikan yang baik menghasilkan generasi yang baik. Dan seringkali teorinya John Locke, yang guru-guru ini mungkin lebih mengerti, teorinya tabula rasa yang menyebutkan bahwa kalau anak itu seperti kertas putih, tinggal ditulisin apa jadinya dia kelak, semacam itu. Jadi mereka menekankan tentang pentingnya pendidikan. Tapi yang mau saya sampaikan begini. Sebenarnya ayat itu tidak bicara tentang didikan yang patut. Ya kalau saya jelaskan ini mungkin jadi lama. Saya punya artikelnya yang diterbitkan di salah satu jurnal nasional. Judulnya itu tidak patut mendidik menurut jalan yang patut. Artinya standar kepatutan itu menurut tiap orang akan berbeda. Standar kepatutan menurut tiap generasi itu berbeda. Dan itu artinya kalau setiap generasi menggunakan standarnya, maka standarnya itu kemungkinan menjadi jalan yang tidak patut. Oke, kalau Bapak Ibu ingin baca itu lebih jauh mungkin nanti bisa di searching sendiri, bisa ketemu itu. Oke, yang kedua, alasan kenapa kita diajak ke Bethlehem, bahwa Bethlehem itu adalah kota pilihan. Yesus lahir di situ tidak kebetulan. Ibadah kita tadi dimulai dengan membaca kitab Yesaya, begitu juga dengan kitab Mika yang menubuatkan jauh sebelum kedatangan Yesus. Dia akan lahir di kota Daud. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat-ayat yang bicara tentang Natal, kalau dalam kita baca Alkitab yang cetakan Lembaga Alkitab Indonesia itu ada alusinya, ada rujukannya, biasanya ada di catatan kakinya.
Itu kutipan terhadap ayat-ayat di Perjanjian Lama yang merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Artinya bahwa Bethlehem tidak kebetulan Yesus lahir di situ, tapi Yesus memang harus lahir di situ. Untuk apa? Menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Artinya gini, ajakan untuk marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem adalah ajakan bagi setiap kita untuk menggenapi firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama tadi ajakan untuk kita jadi berkat. Yang kedua ajakan agar kita bisa hidup menggenapi firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata bahwa saya bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan, saya menghidupi firman dan seterusnya, baik dalam pribadi, keluarga, komunitas, di gereja dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang yang hidup menggenapi firman Tuhan itu bisa dua versi. Seperti Yesus yang menggenapi nubuatan para nabi lahir di Bethlehem, ataukah si Yudas yang mengkhianati Yesus itu juga dia menggenapi apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan dalam beberapa di diskusi-diskusi di luar, para polemikus itu biasa mempermasalahkan itu, bahkan beberapa mungkin menganggap Yudas itu bukan pengkhianat tapi pahlawan. Karena Yudas penyaliban itu jadi. Oke, artinya bahwa Yesus bicara, Alkitab bicara tentang berkat, Alkitab bicara tentang kutuk, Alkitab bicara tentang segala hal. Persoalannya bagian yang mana yang kita genapi. Bisa bantu saya tampilkan Amsal 3 ayat 1 dan 2. Bunyinya kira-kira begini. Anakku, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2-nya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Siapakah yang akan menambahkan umur panjang? Halo? Siapakah yang akan menambahkan umur panjang? Tuhan, oke. Bisa dibaca, ditampilkan ayat 16-nya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang di tangan siapa? Tuhan juga gitu ya. Saya di grup pendeta di Ambon, saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rock Ambon. Ayat-ayat ini paling sering muncul di sana ketika ulang tahun, gitu ya, ulang tahun pernikahan, ya seperti momen hari ini, gitu ya. Bicara umur panjang di tangan Tuhan, gitu. Ada di kampung saya itu. Oma saya, atau di sana kita panggilnya nenek, itu suaminya meninggal ketika dia memang masih sangat muda dan tidak menikah lagi. Lalu karena memang mereka, nenek ini kerjanya di pemerintahan, jadi biasanya orangnya cukup tegas dalam banyak hal. Lalu ada salah satu om saya itu luar biasa pemabuknya, luar biasa merokoknya. Lalu dinasehati sama oma saya gini, dengan bahasa versinya orang Ambon, dia bilang sebut saja namanya Joni, Yohanes, jangan terlalu mabuk, jangan terlalu isap rokok, mati cepat, katanya nanti cepat mati gitu. Terus om saya ini sampai hari ini beliau masih hidup, umurnya udah sekitar 70-an tahun. Jawabannya sederhana gini, dia bilang, tante, itu om itu kan tidak pernah merokok, tidak pernah minum mabuk, tapi sudah duluan pergi. Mati duluan maksudnya.
Akhirnya nasihatnya tidak dilanjutkan. Nenek ini langsung diam dan dia pergi. Kemarin Pak Rudi juga ingatkan bagaimana kita hidup ya. Hari Minggu itu dia ada mengingatkan soal begadang, rokok dan segala macam. Tapi pilihan hidup semacam itu seperti om saya, bahwa saya merokok, saya mabuk, atau saya begadang, mau ngopi atau apapun, itu tidak ada urusannya dengan mati hidup, karena mati hidup di tangan Tuhan katanya. Gimana mau mendebat itu? Ya. Artinya gini, yang mau saya sampaikan begini, bahwa bagaimana kita menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu sangat ditentukan bagaimana kita memahami firman itu. Jadi kalau pemahamannya ya umur panjang di tangan Tuhan, kau olahraga, makanan sehat dan segala macam tidak akan menambahinya, maka sama dengan om saya tadi. Merokok aja nggak apa-apa, mabuk aja nggak apa-apa, toh dia bisa mencapai umur 70-an gitu. Oke, nanti ayat itu dibaca lagi. Kalaupun saya jelaskan itu mungkin nanti jadi akan lebih lama. Minta maaf mungkin kalau sepertinya saya menggurui karena memang tugas utama saya sebagai dosen. Tampilan ayat tadi akan ditambahkannya, bisa dilihat lagi N-nya itu huruf besar atau huruf kecil. Bisa tampilkan ayatnya lagi tadi pas ayat 2. Amsal 3 ayat 2 tadi. Karena umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya. Nya-nya huruf besar atau kecil? Kecil. Sederhananya, nya di situ bukan Tuhan. Oke, saya tidak perlu jelaskan nanti terlalu jauh. Kalau kita baca yang versi bahasa Inggrisnya justru bukannya mereka. Akan ditambahkan mereka kepadamu. Jadi intinya begini, yang menambahkan itu bukan Tuhan. Itu dulu. Yang ayat 16 juga bisa ditampilkan tadi. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nya 2 kali di situ, N-nya huruf besar atau kecil? Kecil. Berarti nya di situ juga bukan Tuhan. Jadi kalau ayat ini digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa umur panjang di tangan Tuhan, keliru. Gak tahu selama ini benar ya ataukah keliru? Oke, saya lanjut. Dalam banyak hal bagaimana kita menghidupi, menggenapi firman Tuhan, sekali lagi tergantung bagaimana kita memahami firman Tuhan itu. Ada satu lagu rohani yang cukup baik, kalau tidak salah liriknya itu, apa ya? Tak selalu Tuhan menjawab doa, gitu ya. Namun Dia beri yang terbaik. Lagunya bagus sekali itu, sering dinyanyikan. Mungkin di sini juga sering dinyanyikan ya Pak. Oke. Dimulai dengan tak selalu Tuhan menjawab doa. Minta maaf, Tuhan saya tidak demikian. Tuhan saya memberikan jaminan, siapa yang mengetok baginya pintu dibukakan, siapa yang mencari didapat, siapa yang meminta akan diberikan. Tuhan saya memberikan jaminan bahwa setiap doa kita pasti dijawab. Saya diskusikan ini dengan guru-guru pendidikan agama Kristen dalam kelas pendidikan profesi guru. Kemudian ada guru yang protes. Oh Pak, enggak ada doa yang Tuhan tidak jawab. Saya tanyakan, doa yang mana yang tidak dijawab oleh Tuhan? Contohnya, terus ibunya cerita, kalau saya misalnya di Palu berdoa minta pesawat, ya tidak mungkin Tuhan jawab lah. Terus saya ngomong ke beliau, Ibu, saya hari ini perlu 100 juta, bisa enggak Ibu bantu saya? Terus dia bilang, oh tidak bisa Pak. Ya saya juga tahu kalau bisa tidak, kemungkinan ibu juga tidak perlu mengikuti pendidikan profesi guru. Lalu
saya lanjut bertanya. Bu, tadi kan saya meminta kepada ibu. Ibu jawab enggak permintaan saya? Dia bilang, oh tidak Pak. Terus yang tadi ngomong dengan saya itu siapa? Hantu. Oh saya Pak. Tapi kan saya tidak bisa ngasih. Terus saya bilang, tapi kan ibu jawab saya kan? Ibu jawab saya, jawabannya apa? Tidak. Jadi kalau kita berrelasi dengan Tuhan, kita minta dan kita tidak mendapatkan, bukan Tuhan tidak menjawab. Kemungkinan Tuhan sudah menjawab, tapi jawabannya adalah tidak. Jadi tidak menjawab berbeda dengan jawabannya tidak. Kalau kita pahami bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita, maka kita kemungkinan akan ada dalam kesedihan yang berkepanjangan. Karena dalam banyak pergumulan kita, sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan kita mungkin akan mempertanyakan, Tuhan macam apa? Sebenarnya saya satu lagi tapi mungkin nanti waktunya kepanjangan. Saya langsung lanjut aja ke poin yang ketiga. Jadi kita pahami dulu firman-Nya itu dengan baik, baru kita bisa menghidupinya, itu digenapi dalam kehidupan kita. Karena ajakan ke Bethlehem adalah ajakan untuk menggenapi firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Oke. Poin yang ketiga, kenapa Bethlehem? Karena Bethlehem itu kota terpuji. Tidak hanya disebutkan Bethlehem, tapi Yehuda disebutkan dan nama Daud selalu terkait dengan peristiwa kelahiran Yesus. Yehuda itu artinya yang terpuji. Nama Daud itu terkait dengan banyak mazmur. Kita tahu bagaimana Daud memuji Tuhan sampai dianggap seperti orang gila. Matius pasal 1 ayat 17 tentang silsilah Yesus Kristus. Disebutkan di situ ada 14 keturunan dalam setiap dalam 3 periode itu. Disebutkan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pertanyaannya kenapa 14? Kalau kita baca perbandingan keturunan silsilah sampai kepada Yesus Kristus melalui jalurnya Maria, bukan 14. Ada yang lebih, bahkan ada yang kurang. Tapi pertanyaannya kenapa 14 yang digunakan? Dalam bahasa Ibrani, abjad Ibrani itu digunakan sebagai angka dalam bahasa Ibrani modern hari ini. Sehingga abjad yang pertama, alef itu huruf angka 1, huruf D itu dalet itu angka 4, lalu W-nya itu angka 6, kemudian D lagi itu angka 4. Jadi nama Daud, D, W, dan D, David dalam bahasa Ibrani itu 4, 6, 4. Jumlahnya berapa? 14. Jadi angka 14 dalam penekanan Matius menunjukkan bahwa sentralnya ada pada Daud. Teks yang jadi tema kita, Lukas 2 ayat 15, di ayat selanjutnya disebutkan setelah para gembala itu datang ke sana dan mereka kembali, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji dan memuliakan Allah. Ajakan untuk pergi ke Bethlehem adalah ajakan bagi setiap kita untuk memuliakan Allah. Gimana caranya ya memuliakan Allah? Biasa di gereja-gereja arus utama, biasa pemimpin pujiannya atau pemimpin ibadahnya
Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor sekian gitu ya. Memuji Tuhan dengan menyanyi. Ya, saya pernah diskusi dengan teman-teman dosen. Dia agak mengkritisi yang lain, orang Kristen. Dia bilang gini, di pesta paduan suara gerejawi itu ada banyak yang saudara muslim yang terlibat di dalamnya mengikuti pesparawi dan tetap mengenakan jilbab mereka. Dan katanya begini, itu teman-teman yang muslim saja kok bisa memuji Tuhan, kok kenapa yang Kristennya tidak? Terus saya bilang ke temannya gini, enggak, mereka bukan memuji Tuhan, mereka sedang menyanyi lagu rohani. Memuji Tuhan bisa dilakukan dengan nyanyian, tapi tidak semua yang menyanyi sedang memuji Tuhan. Siapa saja bisa nyanyi. Momen Natal gini kita bisa lihat di TV-TV nasional. Banyak artis yang Islam juga nyanyi lagu rohani. Pertanyaannya apakah mereka memuji Tuhan? Itu hal yang berbeda. Kita bisa menyanyi di gereja dengan luar biasanya, ekspresifnya. Pertanyaannya apakah kita sementara memuji Tuhan? Itu adalah hal yang berbeda. Kata memuliakan itu dalam bahasa Indonesia kira-kira sama dengan membesarkan atau mengagungkan. Ya. Sehingga kita datang di tempat ini kita meninggikan Allah, membesarkan dan seterusnya. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan begini, kalau ada awalan me dan akhiran kan, mekan itu artinya menjadikan sesuatu lebih. Artinya kalau membesarkan artinya menjadikannya apa? Lebih besar. Kalau meninggikan artinya menjadikannya lebih tinggi. Persoalannya yang mau kita besarkan adalah Allah yang maha besar. Yang tidak bisa lagi dibesarkan. Yang mau kita tinggikan adalah Allah yang maha tinggi. Tidak bisa lagi ditinggikan. Kalau gitu gimana caranya? Ya tidak ada cara lain. Kalaupun saya berdiri di sini dan anggaplah ini yang paling tinggi, ini yang maha tinggi dan tidak bisa ditinggikan lagi, maka satu-satunya cara saya meninggikan, menjadikan ini lebih tinggi adalah saya yang harus turun. Supaya jaraknya semakin tinggi, saya yang harus merendah. Supaya jarak dengan pencipta itu semakin tinggi. Ketika saya berkata bahwa saya membesarkan Allah, artinya saya yang harusnya menjadi semakin kecil. Jadi panggilan untuk ke Bethlehem, panggilan bagi setiap kita untuk menjadi semakin lebih kecil, semakin merendahkan diri. Amin. Kalau dalam relasi sosial orang yang pendidikannya kurang dan dengan orang yang berpendidikan tinggi dan dikatakan dia rendah hati, saya kira itu hal yang normal. Atau orang yang strata sosialnya lebih tinggi dengan orang yang miskin, itu mungkin masih manusiawi lah. Tapi yang jadi persoalannya adalah bagaimana posisi kita yang ada di atas, yang mungkin lebih berpendidikan, yang mungkin lebih kaya, yang mungkin jadi pejabat, dan kita yang harus merendahkan diri di bawah orang yang ada di bawah kita. Apakah kita bisa untuk itu? Itu yang artinya kita meninggikan dia. Saya datang di Solo dengan istri dan anak-anak, lalu dalam diskusi dengan beberapa teman dulu, karena dulu juga saya pelayanan saya waktu mahasiswa S1 di Jogja, pelayanannya di daerah mana ya saya lupa, Kampung Butuh, ya gereja Pentakosta, saya pelayanan di situ. Lalu ketemu lagi dengan mereka dan ada yang bicara, panggilnya Om kembali ke sini ya, gimana? Oh rencananya mau belajar dan segala macam.
Terus ditanya, oh kenapa nggak di Solo aja atau nggak di ini aja? Kenapa harus tinggalkan Ambon gitu? Jadi maksudnya gini, setelah saya bicara begitu, kok bahasanya Ambon itu rendah sekali ya, jauh sekali ya gitu ya. Ya, bahwa betul kita ada di paling timur, tapi kemudian saya jadi kalau ngomong dengan yang begini kan agak sulit juga gitu. Maksud saya gini, kalaupun saya jelaskan juga nanti dikirain sombong atau apa begitu, tapi maksud saya gini, seluruh Indonesia ini guru-guru pendidikan agama Kristennya sertifikasinya kan harus ke Ambon. Karena di kampus saya itu ya satu-satunya LPTK penyelenggara PPG yang karena akreditasinya itu unggul. Tapi bagi orang di sini, orang di luar yang tidak mengerti sangat merendahkan gitu. Dan ketika saya bicara dengan yang semacam begitu, apakah perlu saya kantor itu? Ya enggak usah lah gitu lah, biarin aja lah, jalan aja gitu. Ya, kalau kemungkinan guru pendidikan agama Kristen ya paling kan nanti ketemu saya kalau sertifikasi. Gitu. Pernah dengan di Ambon ketemu orang, lalu dia bicara begitu tinggi membanggakan orang lain dan sangat merendahkan saya. Terus gimana caranya ini? Dan Bapak Ibu tahu orang yang ditinggikan itu adalah apa? Mahasiswa saya yang tidak lulus di mata kuliah saya. Tapi ya oke lah, baik Pak gitu. Ya karena memang juga nggak ada gunanya juga gitu. Mungkin pada waktunya nanti akan mengerti sendiri. Tapi prinsipnya adalah mari kita belajar untuk bisa merendah, bisa untuk lebih kecil gitu ya. Sekalipun mungkin kita besar di tempat tugas panggilan kita masing-masing. Oke, saya kira begitu. Tim musik boleh ada di depan. Ajakan untuk pergi ke Bethlehem berimplikasi pada bagaimana kita hidup jadi berkat, bagaimana kita hidup menggenapi firman Tuhan, dan bagaimana kita hidup memuliakan Allah. Tema ini ada kata yang sengaja diberi warna yang berbeda, kata sekarang, dan Bethlehem. Saya kira ini jadi kata kuncinya. Ajakan untuk menggenapi firman, ajakan untuk menjadi berkat, ajakan untuk hidup memuliakan Allah, itu dilakukan sekarang. Artinya hari ini sekarang, besok jadinya juga sekarang, bulan Januari juga jadinya sekarang, kapan saja jadinya sekarang. Kenapa bukan besok? Karena besok nggak akan pernah nyampe besok. Karena besok hari apa ya? Kamis ya. Besok Kamis kita nyampe Kamis, ternyata ada besoknya Jumat. Begitu seterusnya. Artinya kita nggak akan pernah nyampe di Bethlehem. Tapi ajakannya adalah hari ini, karena itu artinya setiap saat kita akan menghidupinya. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, bersyukur untuk firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Tuhan ampuni kalau ada yang tidak berkenan di hati-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk hidup menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami temui. Hari ini kami diingatkan untuk hidup menggenapi seluruh firman-Mu dalam hidup kami,
pribadi, keluarga, jemaat, bahkan di mana saja kami berada. Kami diajak untuk hidup memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kami setiap saat. Tuhan meteraikan kebenaran-Mu ini lebih lagi dalam setiap kami. Dan jadikan kami pelaku-pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan syukur kami. Haleluya. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bila kebenaran firman yang saat ini boleh kita dengar, boleh menginspirasi dan membuat hidup kita lebih baik dari hari demi hari. Mari bersama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama boleh menyatakan terang di dalam kehidupan kita. Malam hari ini bersama kita akan nyalakan terang itu sebagai lambang bahwa terang yang sejati sudah ada dalam hidup kita. Dan biarlah ketika nanti kita keluar dari hari ini, perayaan di tempat ini, saudara dan saya benar-benar menjadi terang Kristus. Dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Willy STH untuk bisa menyalakan terang yang pertama. Selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Andes Yusuf Keluluvan MTH untuk boleh menyalakan terang yang kedua. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Henry Sukoco sebagai Ketua Panitia Perayaan Gereja Bethel Indonesia Pahit Kudus. Selanjutnya kami mengundang perwakilan atau ketua dari Wanita Bethel Indonesia Pahit Kudus, Ibu Oktarina, untuk menyalakan terang yang selanjutnya. Kudus di langit bertabur. Sebagai perwakilan dari pemuda Youth and Teens, kami memanggil Saudari Jessica Resi untuk menyalakan terang yang selanjutnya. Dan selanjutnya sebagai perwakilan pengurus sekolah minggu, kami mengundang dengan hormat Bapak Nason untuk menyalakan terang yang selanjutnya. Dan sebagai penutup penyalaan terang pada malam hari ini, kami mengundang perwakilan dari jemaat, Ibu Susan. Kami persilakan.
Saudara-saudara yang membawa HP, silakan HP boleh dinyalakan. Dan kita akan naikkan pujian kita. Sekali lagi, mari kita naikkan pujian kita. Malam kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bertaburan bintang gemilang terang gemerlap terpancar. Terpancar sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita merayakan Natal, rasanya tidak asing kalau banyak orang bergembira. Amin. Karena itu ada anak sekolah minggu yang karena sukacita saat ini ingin memberikan sesuatu bagi Tuhan. Kami mengundang anak sekolah minggu Gereja Bethel Bait Kudus untuk boleh tampil ke depan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah anak-anak kita dan inilah generasi-generasi penerus kita. Dari mereka lah kita memiliki pengharapan bahwa pelayanan di tempat ini akan terus dilaksanakan.
bagaimana anak-anak dengan segala tingkahnya tentunya membuat sukacita kita. So, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kalau tadi kita melihat anak-anak, ternyata kelompok yang sudah tua. Kalau dibilang sudah tua, kok kasihan ternyata. Ternyata juga pengen nggak mau kalah. Tadi saya tanya, ini namanya apa? Bingung, nggak tahu namanya apa. Yang penting pengen memberikan persembahan pujian bagi Tuhan. Ya sudah, saya panggil saja No Name Voice, kan gitu. Ya, sekali lagi, mari kita bersama No Name Voice. 2, 3. Ya, kami undang untuk tampil ke depan. Berikan sekali lagi pujian, tepuk tangan bagi Allah kita. Inilah bait kudus The Voice. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Daripada nggak ada namanya. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Hari ini kita memberikan persembahan. Kalau setiap hari Minggu kita pakai mungkin amplop persembahan, tetapi hari ini tidak pakai amplop, langsung nanti dimasukkan. Amin. Jadi yang pakai amplop, tolong amplopnya diambil lagi, nanti langsung dimasukkan saja. Karena itu yang hari ini dari panitia menyampaikan seperti itu. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, di tengah sukacita pada saat ini, kami rindu memberikan persembahan bagi Engkau. Biarlah kiranya yang kami semua ini Tuhan lakukan, semuanya menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat kami memberi Tuhan, bukan karena kami ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, namun ketika kami memberi, kami hanya belajar untuk bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kami. Karena itu kami memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan petugas persembahan mempersiapkan diri. Katakan, di pulau dan pujian bagi nama penebus. Mari kita bangkit berdiri dengan sukacita. Pujian sempurna bagi siapa? Ho 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 ho. Yeay. Angkat tanganmu. Yes. Muliakan Tuhan. Angkat lagi. Muliakan Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan
hari kelahiran-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman Tuhan digenapi. Setiap orang yang percaya dan datang kepada pribadi Kristus, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia berkat Tuhan menyertai Natal pada malam hari ini Tuhan. Dan Tuhan berkati PAUD TK Terang Kasih Bangsa, berkati setiap yang terlibat dalam hari ini ibadah Natal. Tuhan, Kau memberkati mereka semua. Apapun yang mereka telah berikan bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami sebentar pulang dengan membawa berkat sukacita dalam Tuhan. Untuk kami bawa pulang, untuk kami peroleh kehidupan dalam keluarga Kristen yang sungguh-sungguh yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan sukacita, damai dalam sorga berserta dengan kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Apa yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tetapi disediakan bagi orang kaya. Di dalam nama berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang tadi sudah disebut ya, 64 Mbak. 155 berapa? 92 ya. 92 Ya. Ambil sendiri. 15 Ambil sendiri, ambil sendiri. Boleh bebas. 15 101. 155. Ngandang dulu. Nanti saya 155. sebutin lagi ya. Ya mungkin masih mengantri makanan, nanti bisa ambil nomor 155 dan 50. 155 yang ada. Saya simpen dulu. Ambil. Saya simpen dulu. 155. 53. 155 dan 15. Bebas gini, ambil. Bebas. Oh yang mana di atas aja? Bahkan yang bawah tidak ambil. Dari pulau dan kedua. 15 dan 160 belum ada. Oke. Mari kita bangkit berdiri. 225. Dengan suka 225. 225. 46. 46. Silakan ambil 46. Oh ya. 46 ya. Iya. Terima kasih. angkat lagi. Yuk, berapa lagi Pak? Jaga
diundi ya. Tidak diundi, jadi bebas monggo mengambil dilipat. 216 ada. 216 158 171 79 15 dan 100 dan 100 berapa? 160 Ayo masih ditunggu. 158 216 171 79 bebas bebas memilih selama ada yang dipilih. Iya. Oh nomor 1 siapa ya sing dhewe ya boleh bebas atas ya. Monggo, Bu. Nomor 1 siapa yang paling Nomor 1 tadi yang datang Tapi gitu. sayangnya ya. Nomor 1 ada. Nomor 1 ada yang simpan dulu ya. 173 173 Ayo. Ada lewat sih 3 Oh iya 173 Monggo. Monggo, Bu. pilih Bu bebas Bu Ye. Yang atas aja Ye. Nomor 1 Silakan ambil Mbak. Terima kasih. 35 158 57 57 ganda 183 Oh yes 183 ambil 57 ada nomor berapa? 57 berapa? ya 24 nomor 24 ada enggak? 24 24 ya tampung dulu lagi Om. Oke, 166 kalau ada 24 ada Kalima 158 166 ayo yang ada nomor 166 monggo 68 silakan bebas pilih bebas kan ya boleh tegangan listrik 220 68 ya silakan 220 pilih ya sendiri ya bebas ini besar ini 201 silakan pilih ya 200 ya boleh silakan ambil 190 silakan 160 Setiap kami terima kuasa darimu Tuhan. Yes. Amin. 220
Kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Oke, 2, 1, 2. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Jangan Pak, ini mana diambilnya nanti tidak jatuh. Ini ya. Ya. 55 174 174 174 11 11. Oh ya Pak, awas. Iya. Boleh Pak memilih bebas Pak. 55 Besarlah Tuhan. 11 Yes. Nomor 3. Kamu paling awal. Nomor 3. Iya. Ini nomor awal ini. 11 89 sekarang muncul lagi Bu siapa ya? 89 siapa? Bukan berapa ya? Ini keluar. Tuhan terbukti kuasa-Nya, jangan menunggu Nomor 3. kasih-Nya. Kamu paling awal. Nomor 3. Karena akhirnya muncul juga. Ya. 11 terbukti kuasa-Nya. Ya ini nanti kita ambil separuh ya sebagian untuk amaran untuk tahun. Ya. Terus Bapak cuma mau masih nambah yang lebih istimewa. Milih. Ya. Iya. Ini milih. Ya. Terima kasih. Itu lagi Bu. Amin. 160 10 lagi. 220 77 211 35 56 158 202 silakan ambil 202 158 141 171 79 202 juga dapat. Yes. 220 Ya. Amin. 141 158 adanya 158 6 15 15 141 ada. Amin. 151 enggak ada. Terpujilah. 202 monggo Bu ambil Bu untuk kalender yang belum masuk monggo ya untuk rumah 202 16 30 ada enggak? 220 Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. 15 ada nomor 15 30 ya 79 Terpujilah ya yang mau mersake kalender boleh silakan mengambil yang tanpa diundi Yesus. boleh mengambil 151 Terpujilah Tuhan, ya oke yang kalender bulanan Yesus. yang 77 2 77 monggo Pak kalah